Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Infak Darmawan. Nah, di video kali ini saya akan sharing kembali mengenai tips dan strategi jitu agar kalian bisa lolos tes CPNS di tahun 2021. Bagaimana strateginya? Simak video berikut sampai habis ya. Check it out. Nah, dalam menghadapi tes CPNS, semua itu perlu strategi jitu agar kalian bisa menghadapi tes CPNS dan bisa lolos dalam pelaksanaan tes CPNS nantinya. Apa saja strateginya? Yaitu yang pertama, strategi yang perlu kalian siapkan, yaitu persiapkan diri kalian dari sekarang. Nah, dikabarkan penerimaan CPNS tahun 2021 itu akan dilaksanakan insya Allah di bulan Maret. Jadi, selama 4 bulan ini, kalian persiapkan dengan matang agar kalian bisa lolos tes CPNS tahun 2021. Apa saja yang perlu disiapkan dari diri kalian? Yang pertama itu lengkapilah dokumen yang dibutuhkan. Misalkan ijazah, transkrip nilai, KK dan KTP, serta foto terbaru. Usahakan foto menggunakan foto formal ya. Kemudian perbaiki dokumen kalian apabila ada dokumen kalian yang belum seragam atau belum sama. Misalkan nama, tanggal lahir yang ada di KTP dan KK itu berbeda dengan ijazah, maka kalian harus samakan data tersebut agar lebih valid misalkan dalam pemberkasan nanti. Nah, untuk kevalidan data nama dan tempat tanggal lahir atau yang lainnya itu patokannya ada di ijazah. Jadi kalian sesuaikan dengan ijazah ya. Setelah kalian melengkapi dokumen, maka pahami dulu alur penerimaan CPNS. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah paham, ini kita flashback bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti tes CPNS atau baru lulus sekolah ataupun kuliah yang baru pertama kali mengikuti tes CPNS. Ini kalian harus pahami dulu alur penerimaan CPNS ya. Mulai dari pertama itu registrasi awal. Registrasi awal ini yaitu administrasinya. Nah, jadi kalian lengkapi dokumennya. Setelah kalian lulus registrasi awal, maka tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi ini ada dua tahap, yaitu tahap SKD maupun SKB. Nah, tahap SKD ini yang akan diujikan yaitu tes TWK, TIU, dan juga TKP. Kemudian apabila kalian lolos di tes SKD, maka kalian akan dilanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah kalian mengikuti tahap SKD dan SKB, maka kalian akan diintegrasikan nilai kalian, di mana nilai bobot SKD dan SKB itu yaitu 40% untuk nilai SKD, sedangkan untuk nilai SKB 60%. Setelah dinyatakan kalian lolos, maka tahap akhirnya yaitu pemberkasan ulang. Nah, itulah alur penerimaan CPNS yang perlu kalian pahami. Nah, setelah kalian pahami tentang alur penerimaan CPNS, maka ini strateginya. Cari peluang untuk kalian bisa lolos dengan mudah. Bagaimana yang saya maksudkan tentang peluang untuk lolos CPNS? Yang pertama, cari formasi atau alokasi penerimaan CPNS terbanyak. Misalkan ya, ini pengalaman saya saja. Saya sarjana atau S1 Pendidikan Matematika. Tetapi pada saat tahun saya melamar kemarin, untuk penerimaan CPNS Matematika itu hanya dibutuhkan 2 orang. Kemudian pada saat saya melihat di Kementerian Hukum dan HAM itu penerimaan CPNS-nya sebanyak 70 orang pada tahun itu. Walaupun penerimaan CPNS di Kemenkumham itu formasi SMA ya, tapi apa salahnya saya mengikuti formasi yang peluang atau alokasi untuk penerimaan CPNS itu terbanyak. Kemudian yang kedua itu minim peminat. Nah, di mana instansi yang minim peminat ini biasanya itu banyak berpeluang untuk lolos tes CPNS. Misalkan di Pemda. Nah, di Pemda itu peluang untuk kalian lolos itu lebih banyak ketimbang kalian memilih di kementerian atau di Pemprov. Karena di kementerian dan Pemprov itu pelamarnya banyak. Jadi, kalian harus pintar-pintar bagaimana untuk memilih atau memanage peluang kalian bisa lolos untuk tes CPNS. Kemudian belajarlah sesuai Permenpan yang terbaru. Biasanya
dari tahun ke tahun penerimaan CPNS itu tidak jauh beda, tetapi ada saja yang ditambah ataupun dikurang dari Permenpannya. Nah, jadi patokan kalian sekarang yang untuk tahun 2021 belum keluar Permenpannya, apakah sama atau tidak. Tetapi apa salahnya kalian pelajari dari Permenpan tahun 2019 kemarin. Setelah kalian belajar sesuai kisi-kisi Permenpan, maka langkah selanjutnya kalian harus banyak melatih atau latihan soal. Nah, mulai dari try out atau latihan soal-soal banyak di YouTube ini kan latihan soal serta pembahasan, atau juga kalian bisa ikut bimbel. Usahakan menggunakan sistem CAT ya, agar kalian terbiasa menghadapi sistem CAT dalam menjawab soal SKD maupun SKB nanti. Mungkin itu saja sharing dari saya atau pengalaman pribadi saya, agar kalian bisa lolos dalam menghadapi atau strategi jitu dalam menghadapi tes CPNS 2021 mendatang. Jika kalian persiapkan dari sekarang, maka kesempatan kalian itu lebih besar daripada orang yang belum mempersiapkan diri sama sekali. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum.